Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra Aprilia dari Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik heteroskedastisitas dan regresi data sekunder. Heteroskedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu melihat grafik plot, Z-Pred, dan Stress ID, uji Park, uji Glaser, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot Z-Pred dan Stress ID. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-Pred dengan residualnya Stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Stress ID dan Z-Pred yang telah diprediksi. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini kita langsung aja buka datanya, data yang kemarin. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengujian grafik plot. Caranya, klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Nah, untuk yang dependennya ini, kita masukin yang keuntungan, kemudian independennya aset dan harga saham. Nah, untuk plots-nya, untuk yang Y, itu kita masukin yang Stress ID, kemudian yang X kita masukkan Z-Pred. Untuk statistik dan save-nya itu masih dikosongin ya. Nah, outputnya. Nah, ini untuk outputnya pada grafik scatter plot. Di sini titiknya itu kan menyebar luas dan tidak teratur. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak ada pola yang jelas. Nah, selanjutnya uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta yang dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, kriteria uji Park menurut Ghazali adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian uji Park. Caranya, klik Transform, kemudian Compute Variable. Nah, di target variabelnya ini kita tulis di sini, seperti yang ada di sini, res_2. Kemudian, di function groupnya itu kita pilih yang all, lalu function and special variables-nya kita pilih yang ABS. Nah, ini jangan lupa nanti diklik di atas sini. Sorry, ini saya kosongin dulu aja. Nah, ini ABS ini, kita klik tanda panah ini. Nah, untuk tanda tanyanya kita hapus, terus kita masukin yang unstandardized atau res1, kemudian kasih tanda bintang yang artinya dikali, lalu masukkan kembali unstandardized-nya. Lalu oke. Nah, ini untuk yang res 2-nya udah ada di sini hasilnya. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat yang ln-nya.
Caranya sama, yaitu transform, compute variable. Nah, di target variabelnya ini kita tambahin huruf L, N, underscore, res 2, kemudian numeric expressionnya dihapus, kemudian function groupnya kita masih tetap yang all, kemudian function and special variablesnya kita ganti menjadi ln. Nah, ini tanda tanyanya dihapus, lalu masukkan res 2-nya. Kemudian oke. Nah, ln-nya udah ada. Nah, kan kita udah buat res dan ln-nya. Sekarang kita meregresikan logaritma residual 2-nya dengan cara klik analyze, terus regression, kemudian linear. Nah, yang di dependennya ini kita balikin dulu, masukin yang ln res 2. Nah, sisanya itu tetap sama ya, nggak ada yang diubah. Nah, ini outputnya, kita langsung lihat ke tabel koefisien. Nah, ini tabel koefisiennya. Dari angka, kita lihat di kolom signifikasi, untuk aset, nilai signifikasinya 0,498, dan untuk harga saham, nilai signifikasinya 0,887. Nah, dari kedua angka di bawah di sini, yaitu keduanya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan uji Gleiser. Uji Gleiser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, caranya itu klik transform, kemudian compute variable, lalu target variabelnya diganti jadi ABS underscore res 1. Nah, ini numeric expressionnya dihapus. Kemudian function groupnya tetap all. Lalu function and specialnya itu ABS. Nah, tanda tanyanya dihapus, diganti jadi res 1. Nah, lalu oke. Nah, ini untuk hasilnya udah ada ABS res 1. Nah, untuk pengujiannya, kita bisa klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, dependennya ini kita ganti jadi ABS res 1. Sisanya masih sama, belum ada yang diganti, lalu oke. Nah, kita bisa langsung lihat di tabel koefisiennya. Dari kolom signifikan ini, keduanya itu kan, nih untuk yang aset kan 0,491 dan harga saham 0,880.
Nah, keduanya ini memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan variabel ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya itu regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umum persamaan regresi berganda ialah seperti ini, di mana Y itu variabel dependen terikat, B1, B2, dan seterusnya koefisien variabel, X1, X2, dan seterusnya variabel independen atau bebas. Menurut Ghazali, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 kurang dari R2 kurang dari 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan menggunakan koefisien determinasi R2. Dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R2. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjusted R2 digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Nah, sekarang kita melakukan pengujian koefisien determinasi. Caranya yang pertama itu klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, dependennya itu kita balikin, terus diganti jadi keuntungan. Plots-nya yang tadi ada Y sama X-nya ini kita balikin. Nah, sisanya sama ya. Lalu oke. Nah, ini kita lihat yang tabel model summary. Lihat di kolom adjusted R-square, di mana angkanya 0,955. Nah, jadi dapat disimpulkan variabel aset dan harga saham itu mempengaruhi variabel dependen atau keuntungan sebesar 95,5%. Dan untuk sisanya yang 4,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel independen. Selanjutnya untuk uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikasi lebih kecil dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nih ya, kita lihat. Nih, di tabel ANOVA ini, nilai F-nya itu 96,681 dan nilai signifikannya itu 0,000. Nah, artinya yang nilai signifikan ini kan kurang dari 0,05. Jadi, jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, untuk uji T, selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung
lebih besar dari T-tabel atau nilai probabilitas signifikasinya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Di sini kita lihat tabel koefisien. Untuk kolom signifikasi ini, untuk aset dan harga saham itu kan nilainya sama ya, 0,001. Nah, itu 0,001 kan berarti kurang dari 0,05. Jadi, bisa disimpulkan nilai probabilitas signifikasinya kan kurang dari 0,5. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.